Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Munizar Channel. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang pengenalan PHP. Oke, apa itu PHP? Awalnya PHP cuma dipakai sendiri oleh Rasmus Lerdorf, kemudian dirilis ke publik di tahun 1995. Dulu PHP dikenal sebagai singkatan Personal Homepage, tapi makin kesini singkatan itu berubah menjadi PHP Hypertext Preprocessor. Nah, PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang berjalan pada server. PHP dikembangkan dengan bahasa C sehingga sintaknya mirip dengan bahasa C. Ada empat alat ya yang diperlukan untuk memulai pemrograman PHP. Yang pertama adalah PHP Interpreter. PHP Interpreter ini adalah program untuk menjalankan PHP pada server. Jadi program yang kita buat akan diterjemahkan ke dalam bahasa PHP. Kemudian yang kedua adalah Text Editor. Text Editor ini untuk menulis kode PHP yang kita buat. Contohnya adalah Sublime Text, Notepad, Notepad++, dan Visual Studio Code. Pilih saja yang bagaimana yang nyaman dan bagus menurut kita. Tapi saya menyarankan memakai Sublime Text dan Visual Studio Code. Yang ketiga adalah Web Server. Web Server ini merupakan service untuk menjalankan PHP. Ini ada pada SAMPP dan WAM Server dan lain-lainnya. Karena di sana ada layanan khusus untuk menjalankan PHP ini, yaitu Apache. Yang keempat adalah web browser. Ini gunanya adalah untuk melihat atau membuka website yang sudah kita buat dengan bahasa pemrograman PHP tersebut. Singkatnya, kita download saja nanti aplikasi SAMPP dan WAM Server, atau ya bisa kita pilih salah satu, SAMPP atau WAM Server. Nah, di sana sudah lengkap, ada servisnya untuk menjalankan program PHP tersebut di halaman atau di web browser kita nantinya. Tinggal di download aja ya. Lalu bagaimana cara kerja PHP ini? Kita sebagai programmer, kita tulis. Nah, di sini kita menulis program PHP yang nanti akan kita pelajari. Kemudian program PHP kita upload ke server atau komputer server agar bisa dieksekusi. Setelah kita upload di server, maka server akan mengeksekusi program PHP. Pertanyaannya adalah, apakah kita butuh server? Ya, betul sekali, kita akan membutuhkan sebuah server. Tetapi kita sudah, untuk pembelajaran, kita memakai servernya di localhost saja, di komputer kita. Jadi tidak usah kita beli server baru, kita cuman memakai komputer kita saja untuk simulasi dan pembuatan programnya. Kemudian di sini, setelah program PHP dieksekusi di server, kemudian browser akan menerima output HTML, hasil eksekusi. Kita meminta dulu HTTP request ya. Kita meminta dulu ke server apa yang kita inginkan dalam apa yang kita cari di dalam aplikasi yang kita buat. Kemudian server akan memberikan atau merespon permintaan kita tadi. Dia berupa HTML. Nah, begitu sederhananya. Mudah-mudahan kita bisa paham. Seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan diberikan pertanyaannya di kolom komentar.
kita berbagi atau sharing aja ya, bisa jadi teman-teman lebih paham dari saya. Untuk itu silakan diberi komentarnya di kolom komentar. Oke, untuk pengenalan PHP secara dasar dan mudah dipahami kita cukupkan dulu. Jangan lupa klik like and subscribe dan ikuti video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.